Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 ini Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik, rahmat, anugerah, dan kebaikannya bagi kehidupan kita. Dan saya berdoa kiranya jika Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, atau mengalami situasi yang sedih pada kesempatan hari ini, saya berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan pertolongan, yang sakit disembuhkan, yang lemah mengalami kekuatan dari Tuhan, yang sedang dalam keadaan kesedihan diberikan Tuhan juga penghiburan dan kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan tersebut. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak ibu dan bapak sekalian merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan dalam ayat tersebut, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ibu dan bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya langsung mengingat satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, itu nyanyian yang sudah sering kita nyanyikan, dan saya yakin Bapak Ibu juga tahu tentang nyanyian tersebut. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kembali, atau firman Tuhan mengingatkan kita kembali tentang orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hidupnya melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, hidupnya di dalam jalur yang berkenan kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti itu, atau orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, itulah yang dijanjikan dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Langkah-langkah hidupnya ditetapkan dan dijaga oleh Tuhan. Dan bila ia jatuh, artinya orang yang berkenan, orang yang benar itu juga bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Artinya sampai tergeletak itu, tergeletak tidak bisa bangkit karena keadaan yang dia mengalami keadaan yang terjatuh tadi. Tapi orang yang berkenan kepada Tuhan tidak akan sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang hidupnya. Ditopang oleh Tuhan, jatuh iya, mengalami kegagalan iya, tapi apa yang terjadi di dalam kegagalan, dalam kejatuhan tersebut tidak membuat dia sampai terpuruk, tidak membuat dia menjadi hancur, tapi dia akan bangkit kembali. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang dia. Dan dikatakan dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Itu dikatakan oleh pemazmur, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Wow. Dan saya percaya Bapak Ibu Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam pergumulan apapun, sesulit dan sesukar apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, dengar, Tuhan tidak meninggalkan orang yang berkenan kepadanya. Tuhan tidak meninggalkan orang yang benar di hadapannya. Ada pertolongan, ada penyertaan. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, anak cucunya tidak minta-minta roti. Artinya apa? Kebutuhannya tercukupi. Anak cucu. Mungkin ada orang berkata seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang saya sering dengarkan, waduh, ini hidupnya susah banget ini. Bagaimana kehidupan anak-anak kita ya? Bagaimana kehidupan cucu-cucu kita ya? Ibu dan bapak saudara dikasih Tuhan, saya beritahu rahasianya. Miliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, miliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bawa keluarga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Maka seluruh kebutuhannya tercukupi oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan anak cucu orang benar. Dan dikatakan lagi dalam ayat yang ke-26 tadi, bahwa Daud sudah melihat bahwa orang-orang benar, orang-orang berkenan kepada Tuhan,
dia akan menjadi orang yang setiap hari, dengarkan, orang berkenan, orang benar di hadapan Tuhan, hidupnya menjadi orang yang tiap hari menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, anak cucunya menjadi berkat. Apa artinya menaruh belas kasihan? Apa artinya memberi pinjaman? Dalam pemahaman saya adalah menaruh belas kasihan berarti dia bukan menjadi orang yang menerima atau mengharapkan belas kasihan, tapi dia menjadi pemberi. Memberi pinjaman artinya apa? Tidak sibuk mencari pinjaman atau terjerat oleh pinjaman, tidak. Tapi dia menjadi orang yang malah memberi pinjaman. Artinya hidupnya menjadi saluran berkat. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidupnya menjadi saluran berkat. Bukan hanya menjadi saluran berkat secara pribadi, tapi anak cucunya pun menjadi berkat, menjadi saluran berkat juga. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu melihat, memahami bahwa Tuhan memberikan hal yang spesial, hal yang khusus kepada orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya melalui ayat ini saya simpulkan begini, bahwa atau hal ini menjelaskan kepada kita, Tuhan itu memperhatikan kehidupan orang-orang yang hidup berkenan di hadapannya. Diperhatikan secara spesial, diperhatikan secara khusus. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan memperhatikan kehidupan orang itu secara khusus, secara spesial. Karena ada pemeliharaan yang khusus, ada berkat yang khusus bagi orang tersebut. Bukan hanya bagi dirinya, bagi anak cucunya pun Tuhan pelihara kalau hidupnya benar dan berkenan kepada Tuhan. Wow, haleluya. Saya menjadi semakin bersuka cita melihat hal semua ini. Karena apa? Karena keadaan yang sulit, keadaan yang sukar tidak membuat kita akan tawar hati dan gentar, karena ada Tuhan yang siap untuk menopang dan siap memberkati, siap untuk menyertai dan memberkati semua kehidupan orang yang percaya kepadanya. Ada kesulitan, iya, tapi tangan Tuhan yang menopang. Itu luar biasa. Ada persoalan yang kita hadapi, iya, tapi tangan Tuhan menopang orang-orang berkenan kepadanya. Karena kita tahu Dia adalah Tuhan yang berjanji dan juga Tuhan yang akan menepati janjinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya akhirnya tergugah hati untuk kembali lagi menata kehidupan untuk menjadi orang yang berkenan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mari kita membangun kehidupan yang berkenan kepadanya. Mari kita membangun kehidupan yang hidup benar di hadapan Tuhan, agar kita mengalami semua apa yang dikatakan oleh Tuhan sesuai dengan janjinya. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, itu yang Tuhan janjikan dan Tuhan berikan kepada kita, dan janjinya pasti ditepati. Kalau orang benar dan orang berkenan di hadapannya, Dia yang akan menolong dan menyertai. Namun menjadi renungannya bagi kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapakah orang berkenan dan benar di hadapan Tuhan tersebut? Tentunya kita akan melihat berbagai hal yang bisa kita pelajari melalui bersama firman Tuhan. Tapi saya akan bagikan beberapa ayat saja, atau jelasnya 3 ayat saja. Saya sudah tuliskan dalam tulisan saya. Pagi hari ini saya siapkan tulisan saya, saudara. Dan dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 35, setiap orang yang hormat akan Tuhan, mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Tuhan. Saya ulang lagi ya, setiap orang yang takut akan Tuhan, mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Tuhan. Itu Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Kisah Rasul 13 ayat 22, Daud seorang berkenan di hati Allah, yang melakukan segala kehendak Allah. Ayat yang ketiga, Roma 8 ayat 28, mereka yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Itu kebalikannya. Hidup berkenan, itu kadang-kadang tidak berkenan. Artinya harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, kesimpulannya dari 3 ayat ini adalah orang yang hidup berkenan kepada Allah, yang benar di hadapan Allah, tentunya adalah 1, takut akan Tuhan. Yang kedua, mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, melakukan segala kehendak Tuhan. Yang keempat, hidup dipimpin Roh Allah, bukan dipimpin oleh kedagingan. Karena kalau dipimpin oleh kedagingan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Iya, tentunya kita benar juga berkenan kepada Tuhan Allah karena anugerah Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib dan menebus segala kehidupan kita dari segala hukuman dosa, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja. Kita disebutkan menjadi anak-anak Allah, dan kita ditetapkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita berkenan di hadapan Tuhan, tetapi itu adalah perkenanan yang diberikan Tuhan kepada kita karena anugerahnya. Tapi perkenanan dan hidup benar adalah kehidupan dan perkenanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi saya katakan begini, hidup benar ada 2 prinsipnya. Pertama, hidup benar karena dibenarkan oleh Allah. Tapi yang kedua adalah karena hidup melakukan kebenaran. Dalam ayat ini dikatakan anak cucu orang benar atau orang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang hidup melakukan kebenaran.
Bukan hanya sebatas karena kita mendapatkan anugerah rahmat menjadi orang yang sudah dibenarkan. Bukan itu. Tapi orang yang melakukan kebenaran. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan dan melakukan kebenaran di hadapannya. Dan dengan demikian kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan, akan mengalami langkah-langkah hidup kita dijaga oleh Tuhan. Kalau jatuh tidak sampai tergeletak, Tuhan menopang kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan. Anak cucu akan mengalami kebutuhan-kebutuhan yang baik dari Tuhan dan menjadi berkat, menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Karena saya katakan tadi, Tuhan memperhatikan orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Atau saya ulang lagi, Tuhan memperhatikan kehidupan orang-orang yang hidup berkenan kepadanya, dipelihara, diberkati secara spesial dan secara khusus, karena Dia adalah Tuhan yang senantiasa berkenan kepada hidup yang baik di hadapannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 ini, saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Rasanya dunia yang semakin sulit mengajak orang untuk berkompromi dengan segala kejahatan supaya bisa memenuhi segala kebutuhan. Itu dalam pandangan banyak orang. Tapi saya beritahu, jangan pernah berkompromi dengan kejahatan. Jangan pernah berkompromi dengan pelanggaran-pelanggaran yang menghalangkan firman Tuhan. Tetapi lakukan kebenaran, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, andalkan kebenaran firman Tuhan, amalkan kebenaran firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Lihat, Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan menyertai. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semuanya, ya, kita semuanya, Bapak dan Ibu dan saya, untuk membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan hidup benar, melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, dalam segala hal yang kita hadapi, situasi apapun yang terjadi, Tuhan yang akan menyatakan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pagi hari ini, Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022 ini. Kami berterima kasih atas perkenanan dan anugerah-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan merenungkan firman Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup berkenan dan benar di hadapan-Mu. Itulah sebabnya kami memohon, tuntun kami Roh Kudus, tolong kami, supaya dalam hari-hari yang kami lalui, jalan-jalan yang kami jalani, langkah-langkah dan tindakan yang kami lakukan, kami senantiasa mengalami kehidupan yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Karena kami tahu, dengan cara demikian, kami akan melihat rahmat, anugerah, pertolongan Tuhan nyata bagi kami. Bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi anak cucu kami. Karena kami tahu dan kami percaya dan kami lihat kebenaran firman Tuhan, bahwa anak cucu dan orang-orang benar tidak akan pernah minta roti. Bahkan mereka akan menjadi saluran berkat. Ini hidup kami ya Tuhan. Tuntun kami senantiasa supaya menjadi pribadi-pribadi yang terus semakin bertumbuh dan semakin maju di dalam hidup yang berkenan dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dan hari ini hamba berdoa juga menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan di dalam podcast ini. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan menopang, menolong, supaya dalam segala hal dialami, Tuhan menopang dan Tuhan juga menyertai mereka dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena hidup mereka adalah hidup yang berkenan dan benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kalau ada hari ini di dalam saudara-saudaraku yang mengalami pergumulan, kesulitan, di dalam masalah sakit penyakit, apapun yang dialami Tuhan, tolonglah supaya mereka mengalami yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan menyambut hari ini, hari yang sudah Tuhan berkati bagi kehidupan kami. Karena berkat Tuhan selalu baru tiap hari, rahmat Tuhan selalu baru tiap hari bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa-doa kita pagi hari ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Miliki, bangun kehidupan kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan dan hidup benar di hadapannya. Maka lihatlah anugerah, rahmat dan berkatnya serta janji-janji firman Tuhan digenapi bagi Bapak, Ibu dan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau sampaikan juga, jika Bapak Ibu memiliki pergumulan-pergumulan dan doa-doa yang membutuhkan dukungan doa dari kami, kirimkan melalui nomor WA di podcast ini. Kita dengan senang hati, dengan sukacita, bersatu hati, bergumul bersama dengan Bapak Ibu, mendoakan setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika ada juga hal-hal yang perlu kita bicarakan untuk pertumbuhan iman, diskusi atau konseling, tuliskan juga melalui nomor WA ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Amin.